Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahanta Sumarsono selaku dosen program studi S1 Matematika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara garis besar terkait mata kuliah persamaan diferensial parsial. Nah, mata kuliah persamaan diferensial parsial ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah persamaan diferensial biasa, dan di sini terdapat 4 materi inti yang akan diberikan kepada mahasiswa, yaitu PDP linear order 1, kemudian PDP linear order 2, persamaan gelombang, dan juga persamaan panas. Nah, pada mata kuliah ini mahasiswa juga bisa atau diajarkan bagaimana caranya mencari penyelesaian analitik dan juga mengimplementasikan metode-metode dalam persamaan diferensial parsial yang berkaitan dengan kasus-kasus di kehidupan sehari-hari. Mahasiswa juga dituntut untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas baik secara individu maupun kelompok. Kemudian pada mata kuliah ini terdapat beberapa capaian yang diharapkan dengan adanya mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mendemonstrasikan konsep wawasan terkait persamaan diferensial parsial. Kemudian mahasiswa juga mampu menguasai metode persamaan diferensial parsial serta mampu mengidentifikasikan kesesuaian antara metode tersebut dengan permasalahan yang diberikan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan atau menggunakan teori-teori yang dipelajari sebelumnya seperti kalkulus dan persamaan diferensial biasa. Mahasiswa juga diharapkan mampu memanfaatkan bantuan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus yang diberikan pada mata kuliah persamaan diferensial parsial. Dan yang terakhir, mahasiswa dituntut untuk bisa bekerja baik secara mandiri maupun kelompok. Nah, demikian penjelasan singkat terkait mata kuliah persamaan diferensial parsial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi hari ini, yaitu terkait PDP linear order 1. Nah, minggu lalu kan teman-teman udah mengerjakan ya untuk yang soal latihan yang nomor 1. Nah, ini nanti hari ini kita bahas gitu ya. Ada beberapa yang sudah saya lihat ini sudah lengkap ya langkahnya, terus tapi ada beberapa juga yang langsung ke penyelesaian akhir. Makanya hari ini kita mau bahas dulu yang latihan soal nomor 1. Nah, sebelumnya kita review ya sebentar terkait notasi-notasi di PDP. Nah, kemarin kita belajar notasi yang agak baru ya dibandingkan PDB, yaitu misalkan kita punya UX, berarti UX kita bisa nyatakan sebagai DUX. Kemudian UXX berarti DUX kuadrat gitu ya. Kemudian kalau kita punya terhadap variabel Y juga sama ya, berarti DUY gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat di layar, kita bisa lihat ya, berarti kalau kita punya persamaan diferensial parsial linear yang order 1, kita punya sama dulunya AXY, kemudian di situ pakai notasinya DOZ ya, DOZ DOX ditambah DXY, kemudian DOZ DOY plus CXY sama dengan CXYZ, CXYZ sama dengan DXY ini ya. Nah, berarti kalau kita punya bentuk umumnya seperti ini, kita mau cari apa? Yang mau dicari? Z-nya ya. Z-nya karena di sini kan DOZ, DOX gitu ya, DOZ, DOY. Berarti fungsi utamanya itu adalah yang Z. Nah, kemudian Z ini dibangun oleh dua variabel yaitu X dan Y. Berarti di sini kita mau menyelesaikan itu, yang dicari adalah ZX, ZXY. Nah, baru kita masuk ke latihan soal nomor 1 ya, yang kemarin. Nah, yaitu kita punya di sini
kita punya di sini 2 UX plus 3 UY min U sama dengan X. Nah, misalkan diberikan soal seperti ini ya. Nah, yang pertama kita nyatakan dulu tadi notasinya, berarti ini menjadi do U do X ya. Iya. Kemudian plus 3 Do do U Y. do Y. Kemudian minus U sama dengan X. X. Oke. Selanjutnya langkah pertama apa yang harus kita selidiki? Membentuk apa? Konstruksi, iya. Jadi kita konstruksi persamaan karakteristiknya atau persamaan bantu ya. Nah, bentuknya seperti apa? Kalau kita punya bentuk PDP-nya seperti itu, berarti dx ini disesuaikan bentuk. Jadi persamaan bantu itu menyesuaikan bentuk PD-nya ya yang di soal ya. Jadi kalau di sini 2 do U dx, berarti kita punya persamaan bantunya adalah dx per 2. ya, dx per 2. Kemudian yang kedua adalah yang ini, berarti dy adalah per 3. dy per 3. Kemudian yang ini ya, berarti du x per u ya, x plus u ya, Iya. x plus u. Oke. Nah, nanti kita selidiki adalah yang variabel x sama y ini ya. Jadi kita dapatkan, nanti kita mau nyatakan membentuk variabel karakteristiknya dari 2 persamaan ini, yaitu kalau kita nyatakan berarti ini 3 dx 2 dy ya. Iya. Bentar, atau kebalik. Berarti ini 2 dy sama dengan 3 dx. Nah, kita menyatakan y dalam x saja ya. Jadi fungsi y dalam x berarti ini dy sama dengan 3 per 2 dx. Langkah selanjutnya apa? Kita ini. Kedua ruas diintegralkan ya. Kedua ruas diintegralkan. Nah, yang kiri menjadi apa? Y. Yang kiri berarti integral dy. Berarti y yang kanan 3 per 2 x. terhadap x ya, berarti 3 per 2 x plus C. ya, plus c. Nah, baru kita ini udah dapat y dalam x. Nah, baru membentuk variabel karakteristik ya. Jadi membangun variabel karakteristik, yaitu kita nyatakan, nah ini kan ada c nya ya. Nah, bisa juga dari sini, dari persamaan ini, berarti C sama dengan Y minus 3 per 2 X. Atau misalkan kita mau definisikan variabel karakteristik yang baru, berarti kita nyatakan misal eta sama dengan Y min 3 per 2 X. Nah, nanti yang solusinya jalannya dari sini, persamaan variabel karakteristiknya ya. Nah, langkah berikutnya setelah kita tahu etanya atau variabel karakteristiknya, kita cari, kan kita butuhnya ini ya. Jadi ini tadi mencari apa? Yang dicari UXY ya. UXY-nya berapa? Itu kan yang ditanya. Nah, berarti kita cek dulu ya masing-masing turunannya, berarti terhadap X dan terhadap Y. Berarti UX-nya apa? UX berarti sebelum ini kita apa, ada langkah yang ini ya, kita nyatakan fungsi yang ini ya, UXY nya sebagai menggunakan variabel karakteristik ya yang baru, berarti U besar X eta. Nah, baru kita cek ini turunan terhadap X dan terhadap Y nya. Terhadap X nya berarti gimana? Do U do X plus do eta do eta do X. Jadi kenapa harus kayak gini? Apa tadi? Kemarin kalau kita nurunkan ini ya UX, nah berarti di sini kan ini kan tetap ya X-nya, yang berubah kan Y-nya. Nah, berarti kita masih tetap harus menggunakan yang ini, do U, do X-nya baru ditambah dengan yang melibatkan eta. Jadi do U, do eta dikali do eta, do X. Jadi di sini ada lewat etanya.
Karena etanya tadi dibangun oleh dua variabel ya, y dan juga x. Oke. Kita cek hasilnya berapa yang ini? Do x berarti ux ya. Kemudian do eta berarti Plus eta. Kemudian yang ini do eta do x. Nah, berarti kalau diturunkan terhadap x, berarti yang konstan yang y-nya ya. Berarti jadi minus 3/2. iya, minus 3/2. Berarti kita punya ux-nya kita punya ux-nya ya, ux minus 3/2 u eta. Oke. Selanjutnya yang ini uy. Dengan cara yang sama ya. Tapi kan tadi kita menggunakan ini kan untuk x-nya ya. Karena di sini tidak berubah. Nah, karena ini semuanya ini y-nya sudah menjadi eta, berarti kita nggak perlu yang depannya ini ya. Jadi langsung ke yang ini, turunan yang ini. Jadi yang langsung melewati yang eta. Berarti do eta dikali do eta do y. Nah, hasilnya adalah ini u eta, kemudian nah do eta do y, berarti yang dilihat yang y ini ya, yang x nya konstan, berarti turunan y adalah 1, berarti tetap u eta. Nah, kita punya ini sekarang uy nya adalah u eta, kemudian ux nya adalah ux min 3/2 u eta. Langkah selanjutnya adalah substitusi ux ya dan uy ke persamaan yang disal ya, di persamaan awal, sehingga menjadi 2 kali ux, berarti 2 kali ux ini ux min 3/2 u eta, kemudian ditambah 3 u eta ya, kemudian minus u sama dengan x, berarti 2 ux yang ini minus 3 u eta ya, kemudian ditambah 3 u eta minus u x. Nah, ini ada yang saling hilangkan? Ini ya. Oke. Sehingga diperoleh 2ux min u ya, sama dengan x. Nah, ini jenis persamaan diferensial apa? Biasa. Oke, PDB yang masih ingat ya. Kenapa PDB? Kenapa nggak PDP? Karena hanya satu variabel. Oke, karena ini hanya dibangun oleh satu variabel yaitu x. Bisa menyelesaikan ini? Masih ingat caranya? Ini menggunakan apa? Faktor integrasi. Menggunakan ya, faktor integrasi ya. Cara yang menggunakan faktor integrasi. Nah, kita bisa nyatakan ini berarti bisa diubah dulu, berarti menjadi bentuk semuanya dibagi 2 ya, berarti ux min setengah u x/2, biar kelihatan faktor integrasinya kan ya. Ini karena min setengah, berarti faktor integrasinya adalah mu sama dengan e pangkat min setengah x gitu. Kemudian selesaikan. Nah, kalian bisa coba dulu yang ini. Ada yang mau mencoba? Oh, coba. Oh ya, silakan. Yang lain sambil dikoreksi ya kerjaan temennya. Ini udah habis ini. Iya, jadi habis. Oke, tadi kan kita udah ubah bahwa persamaan yang ini menjadi persamaan ini. Bisa kita tulis menjadi ux min setengah u sama dengan x/2. Nah, di sini juga tadi kan sudah dicari faktor integrasinya. Di sini kita bisa kalikan pada kedua ruasnya sehingga diperoleh faktor integrasinya e pangkat min setengah x. Nah, mungkin bisa kita jabarkan dulu e pangkat min setengah x ux kurangi setengah u e pangkat min setengah x sama dengan x/2 e pangkat min setengah x. Nah,
kita pada mata kuliah PD kalkulus diferensial, kita tahu bahwa ketika ada U V diturunkan sama dengan U aksen V plus U V aksen. Nah, bentuk ini kan bisa kita lihat bahwa bentuk ini itu adalah turunan dari E pangkat setengah X kali U. Nah, sehingga pada ruas kiri ini bisa kita ubah menjadi turunan dari E pangkat min setengah X kali U, sehingga bisa kita tulis E per X per 2 kali E pangkat min setengah X. Nah, di sini kan karena ini kan turunan, bisa kita integralkan kedua ruas, berarti ini kan menjadi E pangkat min setengah U X ya, dan ini menjadi integral X per 2 E pangkat min setengah X dx, karena kan ini variabelnya X. Nah, kita juga pernah ya mata kuliah kalkulus integral, yang dimana ketika ada perkalian dua atau beberapa ini variabel, kita bisa uraikan menjadi misalnya ya UV ya sama dengan UDV ya, UDV ini bisa kita uraikan menjadi UV min integral VDU. Nah, di sini kan kita misalkan ya, kita ambil U-nya itu sama dengan X per 2, dan untuk DV-nya ini kita ambil E pangkat min setengah X. Di sini kita juga bisa menemukan bahwa GU-nya ini kan sama dengan setengah kan, setengah, dan untuk V-nya ini negatif 2 E pangkat min setengah X. Mungkin ada ditanyakan dari sini. Oke, saya ini kan ya. Ini tadi namanya apa? Integral apa? Masih ingat? Parsial. Oke, berarti ini adalah integral parsial. Terus pertanyaan berikutnya adalah menentukan U sama DV. Masih ingat gimana caranya menentukan U sama DV? Kan ini ada dua fungsi ya, X per 2 sama yang ini, E pangkat min setengah X dx gitu ya. Nah, gimana caranya kita menentukan U sama DV yang tepat? Ada yang masih ingat? Gimana caranya? Mencari yang mudah diturunkan. Oh, U-nya ya. Iya, U-nya yang mudah diturunkan, sedangkan DV-nya yang mudah diintegralkan. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, Sudah, Bos. iya. Kita akan mencari integral X per 2 E min setengah X dx ya. Nah, ini kan kita misalkan integral UdV ya tadi, yang dimana ini bisa kita jabarkan menjadi yang ini, sehingga diperoleh U-nya kan X per 2, terus untuk V-nya kan min 2, kita bisa taruh depan 2 E pangkat min setengah X, lalu dikurangi integral V-nya kan tadi negatif, atau kita bisa keluarkan ya, jadi 2 E pangkat min setengah
X DU nya kan setengah DX. Oh ya, ini kurang DX ya. Oh ya, plus C ya, karena kan integral. Kita substitusikan pada persamaan yang ini sehingga kita peroleh E pangkat min setengah X kali U sama dengan ini kan bisa hilang, berarti kan min X kali E min 1/2 X ditambah ini kan juga bisa hilang kan. Kita tahu kan ini kan sama dengan DV tadi kan. Kalau kita perhatikan sama aja sama V ini, berarti negatif 2 E min setengah X plus C. Di sini karena kita mencari U, kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan E pangkat negatif setengah X, sehingga kita peroleh U sama dengan min X min 2 plus C per E setengah X, atau bisa kita tulis E pangkat setengah X. Nah, di sini juga kan kita untuk C ini kan fungsi yang selain X, yang dimana tadi kan U nya kan UX eta. Bisa kita tulis berarti UX eta ya, berarti UX eta itu kan berarti kan sama dengan min X min 2 plus ini fungsi, berarti fungsi terhadap eta E pangkat X. Sedangkan kita akan mencari untuk U X, Y. Eta tadi kita tinggal jabarkan untuk etanya, berarti kan untuk ini kan tadi sama dengan UX Y. Ini kita jabarkan untuk etanya, berarti kan X min 2 plus F etanya tadi kan Y min 3/2X. Oh, Y min 3/2X. min 3/2X kali E setengah X, sehingga diperoleh untuk UX Y nya tersebut. Dari kerjaannya siapa? Faris. Faris ya, kerjaannya Faris. Coba dikoreksi, ada yang mungkin salah hitung atau apa? Mungkin kesimpulannya. Oh, kesimpulannya apa? Mana penyelesaiannya? Fungsi sebarang bahwa F Oh iya benar. Ini kurang F ini ya, dengan F. Ini kan kesimpulannya di sini ya. Jadi UX-nya ini dengan F F fungsi sembarang terhadap variabel karakteristiknya ya. Fungsi sembarang terhadap variabel karakteristiknya. Oke. Ini tadi min X, ini ya benar ya. Ini minus. Benar minus? Minus atau plus? Karena ini turunkan. Kalau lihat dari sini kan berarti kan minus, Bu. Minus. Ini minus. Ya kan awalnya kan DV-nya E pangkat min setengah ya. ya. Berarti diturunkan jadi diintegralkan ya. Diintegralkan. Berarti ini benar plus atau minus? minus. Benar plus atau minus ya ini? Minus. Minus. Oke, udah berarti ini adalah berarti jawabannya ini ya. Nah, itu jawaban akhirnya ini. Oke. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih Faris. Bisa kembali. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan untuk step by stepnya ya, penyelesaiannya. Jadi yang pertama tadi apa? Membuat atau mengkonstruksi persamaan karakteristik. Nah,
kemudian mendefinisikan tadi variabel ya, variabel karakteristiknya itu dalam bentuk eta tadi. Kemudian yang ketiga apa? Mencari UX sama UY-nya, kemudian kita substitusi ya ke persamaan awal sehingga menjadi persamaan diferensial biasa. Baru kita selesaikan PDB-nya menggunakan teknik faktor integrasi. Nah, ini penyelesaian PDB-nya ini menyesuaikan ya, dapatnya persamaan yang apa, ya kita pakai metode yang apa sesuai yang dipelajari di mata kuliah sebelumnya yaitu PDB. Nah, kemudian diperoleh nilai U-nya ya atau UX-nya. Nah, di sini ada C-nya kita nyatakan sebagai F eta, di mana F adalah fungsi sembarang terhadap variabel karakteristik. Itu ya. Jadi itu adalah urut-urutan untuk mengerjakan PDP linear order 1 untuk soal nomor 1. Oke, kemudian untuk selanjutnya nanti kalian bisa dicoba yang nomor 3 ya. Nomor 3 ini implementasinya kasus dari PDP linear order 1, misalkan untuk masalah-masalah yang sehari-hari gitu. Nah, di sini diberikan kalau misalkan kita lihat ya, aliran sungai itu dengan kecepatan yang tetap konstan yaitu 1 meter per second. Kemudian di situ ada polutan organik. Nah, yang dibuang di hulu sungainya, nah misalkan X-nya itu awalnya 0, X-nya sama dengan 0, dan selama perjalanan sepanjang sungai itu zat tersebut mengalami reaksi kimia. Nah, tentukan distribusi konsentrasi ya di sini ya, distribusi konsentrasi polutan UXT. Nah, berarti yang dicari adalah penyelesaian dari ini UXT ya. UXT karena ini terhadap waktu kan, alirannya kecepatannya dihitung dari panjang aliran terhadap waktu atau kita nyatakan sebagai meter per second. Yang ditanya adalah tentukan distribusi konsentrasi polutan atau UXT tadi sepanjang sungai seiring waktu dengan memperhitungkan ada reaksi tadi ya, polutan yang mengurai seperti itu. Oke, itu bisa teman-teman diskusikan ya untuk dengan kelompok masing-masing. Nah, bisa kita bahas di pertemuan minggu depan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Oke, kalau gitu kita akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.